Kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik telah mendapat perhatian berbagai pihak. Kasus korupsi makin menambah keresahan masyarakat. Berbagai ragamnya korupsi yang terjadi, baik yang dilakukan pejabat legislatif maupun eksekutif, namun sangat sedikit kasus dengan korupsi yang melibatkan DPRD dilidik oleh aparat penegak hukum. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kalaupun ada kasus yang melibatkan anggota DPRD, penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memerlukan waktu lama, bahkan bertahun-tahun, kemudian di SP3-kan. Apalagi sampai pada tahapan penyidikan, penuntutan, vonis, dan eksekusi. Masyarakat menilai penanganan hukum selama ini masih tebang pilih dan cenderung diskriminatif. Bahkan, ada kecenderungan menilai perlakuan diskriminatif penanganan hukum tidak hanya berlaku lagi antara masyarakat kaya dan miskin, atau antara pejabat dengan bukan pejabat, melainkan meluas juga kepada sesama pemilik kekuasaan itu sendiri. Padahal dalam pandangan masyarakat dan NGO, unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut sudah memenuhi kriteria atau rumusan delik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan tidak tegaknya prinsip equality before the law dalam penegakan hukum pada setiap subjek hukum. Sayangnya, gerakan advokasi terhadap perbaikan kinerja dalam penegakan hukum selama ini belum terkonsolidasi dengan baik. Selama ini tidak ada sinergisitas dan terintegrasinya peran serta masyarakat, NGO, perguruan tinggi, dan media. Masing-masing pihak bergerak secara sendiri-sendiri. Untuk itu, Koppel menganggap penting melakukan sinergisitas dan mengintegrasikan advokasi dan monitoring terhadap kasus-kasus korupsi melibatkan pejabat publik. Lembaga penegakan hukum harus didorong lebih profesional, transparan dalam penanganan kasus sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola penegakan hukum. Koppel adalah sebuah lembaga non-government organization atau NGO didirikan pada tanggal 10 Maret tahun 2000 yang berkedudukan di kota Makassar. Pada awalnya menggunakan Koppel Sulawesi, tetapi tahun 2010 wilayah kerja Koppel meluas ke beberapa provinsi di Indonesia sehingga digantikan menjadi Koppel Indonesia. Komite Pemantau Legislatif, disingkat Koppel, berkantor pusat di Jalan Batua Raya 9 nomor 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Memiliki visi mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan berkinerja baik dengan optimalisasi peran legislatif dan masyarakat sipil. Koppel merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menjadikan institusi parlemen sebagai fokus advokasi dalam mendorong pelaksanaan demokrasi yang adil, jujur, dan bertanggung jawab dengan misi pertama, mendorong optimalisasi peran DPRD dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel dan berkinerja baik. Kedua, penguatan kapasitas dan pemantauan DPRD dalam rangka mendorong DPRD lebih responsif, aspiratif, dan amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dan media melalui pendidikan politik yang berkelanjutan. Keempat, melakukan advokasi dan pendampingan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan penganggaran daerah yang pro-pur dan responsif gender. Kelima, menjadikan hasil riset sebagai referensi dalam penyusunan perancangan pembahasan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya yang pro-pur dan pro-gender. Selama berdirinya sejak tahun 2000, Koppel telah membangun kerjasama program dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk
Untuk mencapai tujuan advokasi penanganan kasus korupsi oleh pejabat publik, maka Koppel melakukan langkah-langkah berikut. Dari hasil survei itu pula, maka dapat diketahui kinerja masing-masing lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi. Masing-masing lembaga penegak hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasusnya. Namun, di antara ketiga lembaga penegak hukum itu, dapat disimpulkan bahwa yang paling cepat penanganannya adalah pengadilan, sementara yang paling lambat adalah kepolisian. Dampak dari program ini terhadap penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik ditangani dengan baik oleh kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, yang dibuktikan dengan adanya perkembangan penanganan kasus yang menjadi sorotan masyarakat, mengalami kemajuan yang signifikan dalam penanganannya di Sulawesi Selatan. Seperti kasus PDAM Kota Makassar yang telah menetapkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin sebagai tersangka dalam kasus PDAM Kota Makassar oleh KPK. Sehari sebelum mengakhiri jabatannya, Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ilham diduga terlibat kasus korupsi transfer dan kelola instalasi PDAM Makassar. Ilham yang sedang mengikuti gladi bersih Sertijab Wali Kota mengaku kaget mendengar penetapannya sebagai tersangka. Ia memang pernah diperiksa oleh KPK terkait kerjasama PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar. Kasus bantuan sosial atau Bansos yang telah menetapkan mantan Sekda Pemprov Sulsel Andi Mualim menjadi tersangka korupsi dana Bansos tahun 2008 oleh Kejati Sulsel. Serta Adil Patu, anggota DPRD Sulsel, Mujibur Rahman, anggota DPRD Kota Makassar, Mustakfir Sabri, anggota DPRD Kota Makassar, dan Kahargani, politisi, telah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 6 Agustus 2014. Kasus Celebes Convention Center atau Triple C telah divonisnya Agus AS dan Sangkala Ruslan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Kasus Gedung Olahraga atau GOR Sudiang, Amri Indar dan Alimudin Welang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus Center Point of Indonesia atau CPI. Setelah laporan investigasi dilempar ke publik, alhasil pihak pemerintah yang disebut-sebut namanya terkait kasus yang diinvestigasi mulai menunjukkan sikap panik. Hingga terjadi penahanan data-data di semua instansi terkait. Dalam kasus CPI, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo menantang Koppel untuk melaporkan ini ke ranah hukum. Tanpa ditantang pun, pihak Koppel telah melaporkan kasus ini ke pihak penegak hukum. Partisipasi dan sinergisitas NGO bersama perguruan tinggi dalam melakukan advokasi kasus dugaan korupsi DPRD di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat sipil untuk selalu memonitoring dan melaporkan perilaku korup pejabat negara.
Bagi perguruan tinggi, lebih peduli terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam advokasi tindak pidana korupsi. Hal ini terbukti dengan selain aktif dalam forum-forum bersama, sejumlah pakar dari perguruan tinggi membackup dan menjadi tim ahli bagi NGO dalam advokasi tindak pidana korupsi. Bagi media massa, program ini bukan hanya memberikan suplemen berita yang menarik bagi media, tetapi dengan program ini, awak media juga terdongkrak kapasitas dan pemahamannya tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagi NGO, secara umum program ini memberikan dampak yang sangat besar dalam peningkatan kapasitas dan keahlian untuk mengadvokasi tindak pidana korupsi, baik itu pencegahan maupun pemberantasan. Dengan program ini dapat terlahir sejumlah investigator handal yang menjadi aset masa depan yang tidak ternilai harganya bagi NGO. Peningkatan kapasitas jaringan dan pola kemitraan NGO, media, dan perguruan tinggi dalam mengadvokasi kasus korupsi dilakukan melalui sejumlah kegiatan, yaitu pengembangan kapasitas dalam mengadvokasi tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam bentuk lokakarya desain penanganan tindak pidana korupsi yang efektif dan workshop tentang teknik investigasi kasus korupsi. Membangun kerjasama NGO dengan perguruan tinggi dalam mengadvokasi kasus korupsi pejabat publik. Dilakukan dalam bentuk informal meeting dengan perguruan tinggi, diskusi publik, penandatanganan MOU dengan perguruan tinggi dalam rangka kerjasama advokasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, membuka klinik anti korupsi, menginisiasi KKN profesi dengan materi anti korupsi, melakukan penelitian dan investigasi bersama, serta melakukan kampanye bersama. Investigasi dan monitoring penanganan kasus korupsi. Salah satu hal penting yang dilahirkan dalam program ini adalah melahirkan sejumlah investigator yang pada awalnya tidak mengetahui tentang bagaimana melakukan investigasi kasus korupsi. Tetapi setelah melalui tahapan kegiatan dalam program ini, akhirnya menjadi investigator yang handal. Mereka inilah yang telah melakukan investigasi terhadap kasus Bansos, kasus Triple C, kasus PDAM, kasus Gelora Badoka, dan kasus CPI. Koppel berkeyakinan kuat bahwa program yang dilaksanakan ini akan berlanjut. Karena hal ini berangkat dari kesadaran kritis dari ketiga stakeholder yang telah membangun jaringan bersama. Bahkan melalui program ini, Koppel yakin dapat mereplikasi ke daerah lain dengan adanya beberapa produk, buku, brosur, film, dan hasil liputan media. Lesson learned atau pembelajaran yang baik yang berhasil dibukukan Koppel dalam 3 buku dan 1 brosur seperti Alarm Penanganan Kasus Korupsi oleh Lembaga Penegak Hukum. Dibukukan dari laporan hasil penelitian Koppel, BIKS Bandung, dan Sahdar Sumatera Utara. Mengeroyok perilaku koruptor. Analisis kualitatif hasil prosiding, diskusi publik, dan lokakarya yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober 2013 di Hotel Aston Makassar. Panduan praktis sang investigator, refleksi pengalaman Koppel dalam menginvestigasi kasus korupsi. Brosur klinik anti korupsi. Buku-buku dan brosur tersebut di FGD-kan dengan melibatkan para ahli dari berbagai perguruan tinggi di Makassar yang juga menjadi mitra Koppel dalam pelaksanaan program ini. Selain buku-buku dan brosur yang diterbitkan Koppel, program ini terdokumentasi dengan baik melalui liputan media, baik elektronik maupun media cetak, termasuk juga media koppelonline.or.id yang dikelola oleh Koppel. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh Koppel ini merupakan sumbangan dalam pemberantasan korupsi saya kira. Nah, yang pertama itu adalah bahwa buku ini yang dihasilkan karena itu kan hasil penelitian bagaimana perkara korupsi ditangani di Sulawesi Selatan, di daerah-daerah, kemudian dibukukan
Mudah-mudahan itu bermanfaat bukan hanya kepada birokrasi, juga kepada masyarakat bisa melihat bahwa pemberantasan korupsi itu begini caranya. Nah, dari sinilah kita ini, saya selaku akademisi bisa melihat bahwa ada kelemahan-kelemahan sehingga perlu ada perbaikan. Misalnya saja itu pencegahan. Masalah pencegahan ini yang saya lihat kurang di Sulawesi Selatan, sehingga itu yang perlu kita arahkan ke sana, bagaimana pencegahan korupsi. Karena kalau hanya sekadar penindakan saja, biasanya kalau sudah ditindaki, apalagi hukumannya rendah, ya selesai lagi. Tiap perkara korupsi itu akan jalan terus, tapi kita inginkan adalah adanya upaya-upaya pencegahan, dan saya kira di buku yang dibuat oleh Kopel itu sudah ada bagaimana teknis-teknis pencegahan pemberantasan korupsi, bagaimana birokrasi bisa diperbaiki, kemudian bagaimana reorganisasi aparat-aparat penegak hukum. Sebagai evaluasi keseluruhan capaian program, masing-masing lembaga penegak hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam hal percepatan penanganan kasus. Dari 125 orang yang dipantau perkembangan penanganannya oleh Kopel terkait kasus korupsi pejabat publik mulai tahun 2010 sampai Januari 2014, terdapat 51 orang yang dipantau Kopel ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dari 51 orang yang terlibat kasus korupsi tersebut, pada tahun 2010 sampai Januari 2014, terdapat 1 orang yang berstatus saksi, 9 orang yang berstatus tersangka, dan 41 orang berstatus terdakwa. Sementara di Januari sampai Juli 2014, hanya tinggal 5 orang yang berstatus terdakwa dan 46 orang yang berstatus terpidana. Artinya, dengan melihat tren perkembangan penanganan kasus, dapat disimpulkan bahwa kinerja penegak hukum untuk Pengadilan Negeri Makassar dalam penanganan kasus korupsi mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan di Kejaksaan dan Kepolisian, sampai sekarang masih ada beberapa kasus yang mandek karena terbatasnya penyidik. Terutama kami dari pihak kepolisian, dari aparatur negara ini untuk benar-benar bisa bersinergi satu dengan yang lain untuk membasmi korupsi ini. Memang kita berupaya maksimal mungkin dengan penyidik kita yang sangat terbatas, dengan kemampuan yang terbatas, untuk bisa mampu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Berkaitan dengan semua LSM, masyarakat yang ikut memberikan kontribusi yang positif untuk kepolisian dalam rangka meniadakan namanya KKN korupsi. Kita sangat setuju, terutama saya sebagai kepolisian, Kapolres Tabes sangat mendukung untuk itu. Kebanyakan kendala utama yang dihadapi dalam mengadvokasi penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi adalah ketidakterbukanya penegak hukum itu sendiri. Kasus korupsi yang sudah begitu masif dan telah bertahun-tahun terjadi tidak bisa dituntaskan hanya melalui program E2J yang hanya setahun saja. Masih dibutuhkan waktu yang panjang dengan tenaga yang lebih ekstra dan harus maksimalisasi pelibatan pihak perguruan tinggi, NGO, media, dan penegak hukum itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa ada dampak positif dari advokasi yang dilakukan oleh Kopel, yakni terjadinya percepatan penanganan kasus. Namun, dari kualitas penanganan masih ada beberapa kasus yang perlu diadvokasi, seperti yang pertama, dalam kasus korupsi dana bantuan sosial atau Bansos, Andi Mualim yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa hanya ditahan sebagai tahanan kota saja, bukan tahanan milik pemerintah. Sementara dari 70-an saksi yang terdaftar, baru 40-an yang sudah disidang. Dalam kasus korupsi Triple C, hanya sang Kalak Ruslan yang dijadikan terdakwa. Padahal anggota tim 9 yang lain masih berstatus saksi sampai sekarang, Juli 2014. Dalam kasus korupsi Gor Sudiang, hanya Amri Indar yang menjadi terdakwa. Sementara tim teknis yang lain tidak dijadikan terdakwa. Padahal berdasarkan SK Gubernur, yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan bayar adalah tim teknis, ketua dan semua anggotanya, bukan hanya satu orang saja.
Capaian advokasi penanganan kasus korupsi oleh pejabat publik yang dilakukan oleh Koppel melalui program E2J selama 2 periode memang terlihat ada kemajuan. Namun masih ada hal yang belum tersentuh oleh program ini. Yang pertama, melatih masyarakat sipil menjadi agen pelapor kasus korupsi karena banyak kasus korupsi yang tidak bisa tersentuh oleh penegak hukum, khususnya korupsi kecil-kecilan. Kedua, melatih semua komponen penegak hukum untuk menjadi penyidik karena masalah yang ditemukan selama program berlangsung adalah sangat kurang jumlah penyidik, sementara kasus korupsi juga sangat banyak. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya kasus mandek ditangani oleh kepolisian.